Kan dari biaya hidup ini. Contoh lagi ya, kita pakai contoh bukan cuma properti tapi kendaraan. Zaman dulu 100 juta kalian bisa dapat Avanza baru, nyaman untuk keluarga. Ya bisa berlima, bisa berenam, bisa bawa orang tua, bisa bawa anak-anak. Nyaman di Avanza. Sekarang, ketika kalian hanya punya uang 100 juta yang kalian bisa lakukan adalah apa? Apakah kalian bisa beli Avanza yang baru? Tidak. Uangnya sama nih 100 juta, tapi kalian bisanya beli Brio bekas. Nah, itu adalah penurunan standar hidup. Yang tadi nyaman pakai Avanza, sekarang harus belinya Brio bekas. Yang tadinya 500 juta bisa dapat 2 bedroom, sekarang dapatnya apartemen kecil. Nah, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa gue bilangnya kelas menengah? Apakah ini hanya berdampak ke orang yang beli apartemen 500 juta? Tentu tidak. Kalian misalnya beli rumah ya 1 miliar tadi, anggaplah nilainya apresiasi nanti jadi 2 miliar ya. Di otak kalian untung 1 miliar, betul? Tapi di saat rumah kalian dari 1 miliar nyampe ke 2 miliar, kalian jual nih misalnya rumahnya 2 miliar, dapat cash nih 2 miliar rupiah, semua yang kalian belanjain di sekitar naiknya 2 kali lipat. Jadi kalian dapat apa sebenarnya? Coba gue tanya ke kalian. Rumah 1 miliar jadi 2 miliar, dijual dapat 2 miliar cash. Lalu semua barang-barang sekitar kalian, pendidikan naiknya udah 3 kali lipat, mobil naiknya udah 3 kali lipat, semuanya udah naik, consumer goods sudah naik 3 kali lipat. Jadi bahkan pemilik aset pun, pemilik rumah pun, itu nggak mendapat keuntungan yang signifikan. Kenapa? Karena semua barang di sekitar itu naik. Itu yang gue bilang bahaya sekali ya. Antara kelas menengah ini jadi paling miskin atau jadi paling kaya. Sekarang aja udah terpolarisasi kan. Ada yang si super kaya dan si super miskin. Itu akan lagi super kaya dan super miskin. Dan ini adalah faktor menentukan juga. Ketika harga dari sewa dan juga harga pembelian rumah itu naik terus menerus dan pendapatan para kelas menengah ini nggak kunjung naik, akhirnya mereka nggak bisa punya hunian. Mereka nggak akan pernah bisa punya hunian. Dan akibatnya apa? Para kelas menengah ini nggak akan pernah bisa punya hunian yang dekat dengan kota. Mereka akan pilih misalnya kerjanya di Jakarta, mereka akan pilih hunian yang jauh sekali di Bogor misalnya. Untuk bisa dapetin rumah 250 sampai 300 juta. Mereka akan pilih commute ya selama 3 jam. Jadi berangkat itu 3 jam, pulang itu bisa 2,5 jam. Mereka akan pilih begitu setiap hari untuk mendapatkan hunian yang murah.